Indonesia kerap dijuluki sebagai negara serpihan surga yang terdampar ke dunia. Bisa dibilang Indonesia merupakan negara dengan 1001 pesonanya. Dari sisi astronomi, Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan tinggi yang membuat aneka jenis tumbuhan dapat hidup dan tumbuh di tanah air ini. Indonesia memiliki hutan tropis sebanyak 143 juta hektar yang menjadi rumah bagi 80% tanaman obat di dunia. Diperkirakan ada sekitar 25.000 sampai 30.000 tanaman yang berpotensi dijadikan sebagai tanaman obat. Data ini saya ambil dari Pusat Studi Biofarmaka Tropis dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB University pada tahun 2020. Dan di kesempatan kali ini, saya bersama teman saya akan mengeksplor alam dan mencari beberapa tanaman yang bisa dijadikan sebagai obat. Di antaranya adalah mencari tanaman yang bernama akar tunjuk langit. Terus ikuti perjalanan kami sampai selesai. Selain merasakan udara yang sangat sejuk ketika menginjakkan kaki di kawasan hutan ini, kami juga disambut hangat oleh suara nyaring serangga dan suara merdu kicauan burung-burung liar. Kami berdua memutuskan melakukan perjalanan ke kawasan yang rendah, ke bawah, ke kawasan yang lebih lembab, menyusuri sepanjang area yang sering dilintasi saluran air. Setelah beberapa menit melakukan perjalanan, teman saya menemukan tumbuhan porang. Ya, porang merupakan tanaman penghasil umbi yang dapat dimakan. Porang ini adalah anggota dari genus Amorphophallus karena masih sekerabat dengan suwok dan walur. Porang ini seringkali dirancukan dengan kedua tanaman tersebut. Porang ditemukan mulai dari Kepulauan Andaman, India, menyebar ke arah timur melalui Myanmar, masuk ke Thailand dan ke Indonesia. Selain bisa dikonsumsi untuk bahan pengganti makanan, porang juga bisa digunakan dalam dunia medis. Hal itu dikarenakan ada kandungan KGM yang bermanfaat bagi dunia kesehatan, yaitu digunakan sebagai bahan pembentuk kapsul obat-obat. Di sepanjang perjalanan kami banyak menemukan tumbuhan asparagus hias. Ya, asparagus hias atau asparaga, atau dalam istilah dunia bunga papan disebut perampun. Perampun adalah tumbuhan merambat dari genus asparagus yang bisa ditanam orang sebagai tanaman hias karena daunnya yang elok. Kami juga menemukan tanaman keladi. Ya, keladi merupakan sekelompok tumbuhan dari genus Cladium atau suku talas-talasan Araceae. Dalam bahasa sehari-hari, keladi kerap juga dipakai untuk menyebut beberapa tumbuhan lain yang masih sekerabat namun tidak termasuk ke dalam Cladium, seperti talas Colocasia. Keladi sejatinya jarang membentuk umbi yang besar. Asal tumbuhan ini dari hutan Brazil, namun sekarang tersebar ke berbagai penjuru dunia. Dan setelah sekian lama menyusuri area hutan ini,
akhirnya kami menemukan tumbuhan akar tunjuk langit. Ya, tumbuhan yang bernama ilmiah Helminthos stachys jelanica ini merupakan tumbuhan yang termasuk jenis paku terestrial dari keluarga Ophioglossariaceae. Tumbuhan ini banyak ditemukan di kawasan hutan tropis bertanah liat dan lembab, di sepanjang tepi sungai atau lereng yang kaya humus dan agak ternaung. Jenis ini biasanya hidup berkelompok. Di Pulau Jawa, tanaman ini dapat dijumpai di pinggir hutan atau di bawah semak, hingga ke kawasan yang ketinggiannya hampir 400 mdpl. Akar dari tanaman ini berkhasiat sebagai tanaman obat, di antaranya untuk sitoktosis, anti radang, dan untuk penyembuhan paru. Di Cina, rimpang dari tumbuhan ini digunakan sebagai obat herbal yang berfungsi sebagai antipiretik dan antipylogenetik, penambah darah, obat kuat, impotensi, penyembuhan disentri, malaria, dan penyakit kuning. Setelah berhasil menemukan tumbuhan akar tunjuk langit, kami berdua memutuskan untuk istirahat sambil makan dan minum. Karena mengingat perjalanan yang telah dilalui cukup melelahkan, sehingga membuat kami merasa lapar. Waktu sudah menunjukkan pukul 12, dan tiba-tiba cuaca mendadak mendung. Kami pun memutuskan untuk mengakhiri perjalanan hari ini dan bergegas siap-siap untuk pulang. Pesan untuk perjalanan kali ini adalah, mari kita jaga kelestarian alam ini. Contoh nyatanya dengan tidak membuang sampah ke hutan sembarangan dan tidak berlebihan dalam memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di hutan. Gunakan saja seperlunya, karena tugas kita ini tidaklah berat. Kita tidak perlu menanam, memupuk, atau apalah. Tugas kita ini hanyalah menjaga dan melestarikannya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. See you next time.